Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ilahi anta maqsudi wa ridha ka matlubi amtini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadapan yang mulia Guru Agung Tuan Syekh Muhammad Abdullah, mari kita sama mendoakan beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia sehat jasmaninya, dipanjangkan usia dunianya, ditambah-tambah berkah dan karomahnya untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Guru-guru saya, para wakil talqin, ulama, para ustadz sesepuh, juga Ibu Hajah Kini pemangku manakib, Tuan Ahwat Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, rahmat dan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Khususan untuk pengantin, mari kita sama-sama mendoakan beliau. Pengantinnya ada? Ada Bu, lagi siap-siap. Mas Jiwan memetik bunga. Bunga dipetik untuk Neng Indri. Saya di depan serasa bangga karena aku cantik sendiri. Ada teman di depan, Pak. Tadi rasanya saya gemetar karena saya harus berdiri di depan bapak-bapak. Ya, ternyata alhamdulillah ibu-ibunya dipindahkan ke sini, jadi saya ada teman. Rasanya saya di karantina. Di sini, Neng. Ibu bapak, alhamdulillah Iwan Awatoriko Fadilah Naksabandia. Kita sudah memasuki bulan apa ini? Bulan apa? Syawal. Bulan Syawal adalah bulan Ramadan ke-2. Alhamdulillah ya. Bu Haji, pengantinnya. Pengantin. Alhamdulillah. Kita akan sama-sama mendoakan pengantin ya. Pengantin baru juga kita pengantin bari. Alhamdulillah kita sudah masuk di Ramadan kedua. Dengan keluasan ilmu Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghausepullah Maslul memberikan petunjuk kepada kita semua. Kalau dulu kita mendengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemenangan, bulan suci, bulan penuh berkah, dan itu hanya datang satu tahun satu kali. Melalui beliau kita diberikan petunjuk bahwa bulan Ramadan kita akan ketemu setiap bulan hingga 12 bulan ke depan, dan ini adalah Ramadan kedua. Alhamdulillah kita akan ketemu dengan nuzulul Quran setiap bulan. Kita akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Kita akan ketemu lagi dengan Aidil Fitri, dan kita juga akan ketemu dengan Minal Aidin wal Faizin. Sudah kita bermaaf-maafan dengan teman-teman, saudara, kerabat semuanya sudah, Ibu? Ya, saya saling ucap Minal Aidin wal Faizin. Apa itu artinya, Bu? Minal Aidin wal Faizin apa artinya? Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Luar biasa. Itu ada Kang Diki ngetawain itu di belakang. Nah, mulai sekarang jangan salah lagi bahwa Minal Aidin wal Faizin itu adalah doa semoga kita dibersamakan, dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin, bukan ya jangan salah. Kita akan ketemu dengan fitrahnya setiap saat karena berkat Guru Agung Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghausepullah Maslul, karena kita sudah ditanamkan benih zikir di dalam kolbu kita ya. Nah, pengantinnya sudah ada, akangnya ada? Tidak apa-apa ya. Ibu bapak, mari kita sama-sama mendoakan pengantin kita ya. Semoga Neng Nurul
dengan Kang Regal, Allah senantiasa limpahkan karunia, sakinah, mawaddah, warahmah, mutmainnah. Selama ini kita cuma mengenal 3 ya, samawah. Semoga samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ditambah lagi mutmainnah, ya. Di sini saya bukan mau menasehati Neng sama Cep, karena saya juga masih harus diberi nasihat. Yang akan memberi nasihat nanti para ulama, para kiai. Di sini gudang ilmu, ya Cep. Ini sekedar sharing dari saya karena kebetulan memang saya sudah hidup lebih lama dari Cep dan Neng. Ini Teteh. Nah, Teteh. GR masih muda. Ya karena masih ABG. Percaya nggak? Anak bapak gaul. Ya, masih ABG. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Neng, yang barusan itu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nanti pada saat akad pasti itu dilantunkan lagi. Itu merupakan doa, sekaligus juga itu adalah modal. Modal dari Allah untuk Neng sama Cep. Apa modal? Sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah ciptakan kamu dari pasangan-pasanganmu sendiri untuk supaya kamu memperoleh ketenangan, ketentraman, kedamaian, cinta dan kasih sayang. Ya, jadi itu modal untuk pengantin baru juga pengantin bari untuk kita semua. Tinggal kita olah, bagaimana cara mengolah sakinah, mawaddah, warahmah supaya perjalanan rumah tangga kita menuju mutmainnah. Ya, seperti apa mengolahnya dan seperti apa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mutmainnah adalah keluarga yang benar-benar para penghuninya, orang-orangnya adalah orang-orang yang mencintai Allah, orang-orangnya yang benar-benar ingin mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Betul-betul di situ diimplementasikan. Ya. Nah, ada caranya bagaimana mengolah. Apakah cinta yang hadir di dalam jiwa kita ini tiba-tiba datang? Tidak, itu dari siapa? Dari siapa coba? Cinta yang datang dari kita kepada suami dari siapa? Dari Allah. Damai dari siapa? Dari Allah. Tentram dari siapa? Ketenangan dari siapa? Lalu harus kita kembalikan lagi kepada Allah. Neng cinta sama suami, saking cintanya mengalahkan eksistensi Allah di dalam kalbu. Jangan. Yang sebenar-benarnya adalah semakin cinta kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada suami, semakin cinta kita kepada semua makhluk yang ada di dunia. Semakin dekat dengan suami, semakin mesra. Itu implementasi dari rasa cinta kepada seluruh makhluk yang ada di dalam
bumi ini. Nah, sekarang bagaimana mengelola sakinah, mawaddah, warahmah? Selama ini banyak dikumandangkan, banyak dijelaskan, banyak dipaparkan teori itu oleh para kiai, para ustazah, ya. Tetapi dalam pelaksanaannya mudah apa susah? Susah. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Melalui kekuatan Allah, melalui bimbingan Allah, semua mungkin saja, semua bisa. Nah, ini sekedar tips saja dari saya, ya Neng ya. Ada 3 cara Neng mengelolanya. Kita punya fisik, kita punya psikis, kita punya spiritual. Tiga-tiganya harus bekerja secara integral, secara bersamaan, sehingga melahirkan apa coba? Melahirkan rasa cinta, melahirkan kedamaian, melahirkan ketenangan jiwa di dalam rumah tangga. Nah, kita punya dohir. Dohirnya harus diapain? Dirawat, Neng. Ya, dohir kita ini harus dirawat, bukan diedit ya. Betul nggak ibu-ibu? Iya, dirawat dengan apa? Dirawat kesehatannya. Kenapa kesehatannya harus dirawat? Karena sehatnya ini akan menjadi media ibadah kita kepada Allah. Gak ada alasan nanti Neng tidak melayani suami gara-gara sakit anu, gak ada. Jadi Neng harus strong, harus sehat, ya. Dirawat cantiknya, cantik ini relatif, ya. Kata A, enggak cantik, tapi kata aku cantik. Kata saya, suami saya ganteng banget, tapi kata orang, enggak ganteng, biasa aja. Ya iyalah, ada bagian aku, itu bukan bagian kamu, gitu ya. Nah, dirawat gantengnya, dirawat cantiknya. Jangan sampai sebelum nikah semuanya dirawat, ketika sudah menikah mandi juga susah, aroma badannya bau, ya. Jadi suami istri ini harus menjaga bagaimana seluruh indera ini merasanya menjadi indah karena melihat atau menatap pasangan kita benar-benar rapi, cantik, wangi, tatapan matanya lembut, suaranya lembut, ya. Setuju nggak Bu? Nah, bagaimana cara merawatnya? Tuh saya nggak punya uang buat merawat. Merawat dengan akhlak. Karena cantik ini akan rusak seiring dengan perjalanannya waktu, ya. Suami bakal peot, istri juga bakalan peot, ya. Jadi jangan harap kita akan cantik seterusnya, dan belum tentu krim yang kita beli jutaan rupiah akan menolong dan membantu wajah kita ini, ya. Bukan tidak boleh pakai lipstik merah, tetapi ucapannya pedas sama suami, ya suami nggak akan betah di rumah. Setuju nggak? Begitu juga sebaliknya. Ada yang setuju di belakang, ya. Suami gagah tetapi petantang petenteng, suaranya kasar, galaknya minta ampun, auzubillah min dalik, ya. Itu istri juga nggak akan tenang, nggak akan damai. Jadi semuanya harus dirawat. Nah, kemudian coba sekarang saya mau tanya. Oh ya, saya mau kasih tahu dulu ke Neng ya. Neng Nurul, nikah itu sangat indah sekali. Nikah itu enak ya. Jadi Neng Nurul sama Fagil, Vega tidak salah memilih untuk menikah. Ya, sunnah Rasul bukan cuma itu. Tetapi apa? Ada karunia-karunia lain yang orang lain di luar sana gak tahu bahwa nikah itu enak. Nikah itu indah, nikah itu bahagia, betul nggak? Nikah itu menyenangkan, betul nggak? Ini yang masih gadis-gadis perjaka pada pengen cepet-cepet pasti, ya kan? Coba bayangkan, kalimat itu harus terwujud. Jangan pernah membayangkan hal-hal di dalam rumah tangga, sengketanya, konfliknya, berantemnya, perbedaan pendapatnya, kasarnya, galaknya, perselingkuhannya. Jangan bayangkan itu dulu. Karena Allah sudah memberikan modal buat kita, modal cinta, kasih sayang, ketenangan, ketentraman untuk kita kelola supaya itu menjadi milik kita dan kita kembalikan kepada Allah. Cinta dan kasih sayang yang kita miliki untuk pasangan kita jangan menggeser eksistensi Allah di dalam kalbu kita. Semakin kita cinta kepada Allah, semakin dekat dengan suami, semakin dekat dengan istri, semakin sayang pada suami, semakin sayang kepada istri.
itu hanya teori, sulit untuk membuktikannya. Saya pengen tanya kepada ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu enak nggak jadi ibu rumah tangga? Nggak enak. Coba saya pengen tahu dari bangun tidur sampai mau tidur pekerjaannya apa aja, sebutin satu-satu. Sebutin satu-satu Bu, pekerjaan dari bangun tidur sampai mau tidur. Ini ibu rumah tangga ya. Bapak-bapak mohon dengarkan. Mumpung ada ibu-ibu nih yang bela. Silakan, apa bangun tidur apa? Main handphone. Terus apa lagi? Pekerjaan ibu-ibu rumah tangga nih, sejak mulai bangun tidur sampai mau tidur apa aja, sebutkan. Nyuci baju, ngepel, nyapu, apa lagi? Masak, apa lagi? Nyari duit juga, nyetrika juga, apa lagi? Masya Allah, banyak banget bapak-bapak. Dikasih gaji nggak nih? Masya Allah. Jadi pekerjaan ibu rumah tangga ini banyak. Kalau kita tidak menyiapkan modal ikhlas, kita bakal menggerutu dan ngomel tiap hari. Benar nggak? Bagaimana syaratnya untuk menjadi ikhlas? Kita miliki alat untuk menggapai ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Kita semua sudah diberi bekal oleh guru kita semua, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghawsapullah Maslul. Alhamdulillah. Coba bayangkan pekerjaan segitu banyaknya, lebih daripada jumlah bilangan tasbih, betul nggak? Suka dihitung nggak nih? Saya jadi ragu ini suka kerja nggak ya? Jangan salah ya, saya megang mikrofon di rumah, saya megang yang lain lagi. Ulekan saya pegang. Ulekan juga saya pegang loh. Di sini aja saya megang mikrofon karena alhamdulillah terima kasih banyak. Saya diberikan kemuliaan oleh Ibu Haji Tini, oleh para pembawa acara dan semua Bapak Ibu. Tapi di sini adalah bukan mulia untuk diri saya, justru ini adalah ujian buat saya. Ujian dari guru, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya untuk menutup aib-aib saya supaya saya kontrol diri untuk tetap rendah. Begini caranya, ya. Jadi ibu bapak, bagaimana caranya untuk memperoleh ikhlas? Kalau kita nggak punya alat ikhlas, kita bakal menggerutu tiap hari. Bayangkan, kita sudah masak, kurang garam, diledek pula sama suami, udah nyetrika, bajunya sobek, suami marah-marah, iya kan? Kirain suami mau pakai sepatu itu, istrinya udah nyediain sepatu yang ini, marah lagi. Tiap hari marah. Pernah dapat seperti itu? Pernah nggak kira-kira dapat sikap-sikap seperti itu? Pernah. Bapak dengarkan, Bapak jangan nunduk aja. Bapak dengarkan. Jangan biarkan istri-istri Bapak merana, sedih, menangis. Jangan sampai dia pergi gara-gara sedih karena Bapak tidak hargai semua pekerjaan rumahnya. Bapak kalau udah pergi mau nggak ngejar istri? Cari lagi. Mau cari lagi. Biasanya wanita itu kalau sudah pergi itu nggak akan kembali lagi. Tapi kalau suami pergi, kalau suami kecewa sama istri, biasanya nyari lagi di luar dan bisa bolak-balik ke rumah. Itu biasanya seperti itu. Itu fenomena di luar. Saya tidak akan menceritakan di sini. Tapi pastikan bapak-bapak hargai istri Anda, sayangi istri Anda. Jangan sampai istri Anda menangis, menjerit dan akhirnya menyanyi. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Kau goreskan sejuta luka di dada, tanpa kau hiraukan perasaanku. Oh, 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 pedihnya hatiku. Kau buat kecewa. Senang ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibunya pergi senang. Saya meminta kepada ibu-ibu, jadilah istri yang solehah, jadilah istri yang memiliki akhlak yang baik, jadilah istri yang benar-benar dirindukan, sehingga ketika istri meninggal dunia, bapaknya menangis. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya
sungguh berharga. Nggak ada yang masakin, rasain. Nggak ada yang nyiapin baju. Ya, hargai istri. Sebaliknya, hargai suami anehnya. Berapapun penghasilannya, syukuri. Allah tidak akan memberi kepada kita sekecil apapun pemberian suami, kita hargai, kita terima, kita syukuri, supaya Allah memberi kita, memberi rezeki lebih besar lagi. Hargai ibu bapak. Di dalam rumah tangga itu saling menghargai, saling memaafkan kalau ada apa-apa, dimusyawarahkan, begitu Neng. Ya. Yang kedua, ada waktu berapa menit lagi Kang Rida? Jadi nggak usah sholat maghrib ya. Oke. Yang kedua, psikis, emosi. Jaga regulasi emosi. Setiap orang memiliki marah, setiap orang punya kesel, setiap orang tidak sabar, setiap orang punya kecewa dan punya tangisan. Tapi bagaimana mengelola emosi tersebut supaya tidak terlahir perilaku-perilaku yang tidak baik, supaya lahir perilaku-perilaku yang tetap cantik, harus dikelola. Ya, seperti apa? Memang saya marah sama suami saya, tapi bagaimana caranya? Ada seninya untuk menekan rasa marah. Kita punya alat, tenggelamkan kolbu kita, mainkan ruh kita, mainkan itu supaya akhirnya kemarahan itu turun. Ya, sehingga kita ini jadi tenang, jadi tentram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Ya, berapa banyak pekerjaan bapak yang dilakukan dari mulai bangun tidur sampai pulang ke rumah. Mereka mencari nafkah. Kita doakan semoga bapak-bapak memperoleh rezeki yang besar, yang berkah untuk keluarganya. Bapak-bapak di sini soleh semua. Ya. Makanya ibu-ibunya berseri-seri. Alhamdulillah. Suami saya juga soleh. Ya, banyak yang nanya tadi, Teh, mana AA-nya? AA ada di dalam hatiku, tapi tidak ada di dalam kolbuku. Karena kolbuku hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manis banget kan? Jadi Neng sama Encep, kalau sekarang manggil ayang, nanti juga panggil ayang. Jangan suka dirubah, ya. Walaupun pernikahan sudah bertahun-tahun, tetap jaga kemesraan itu. Kenapa? Istri titipan Allah, suami titipan Allah. Kalau kita pakai alat ikhlasnya demi Allah Rasulullah, hati kita ikhlas, tidak akan ada protes terhadap segala perilaku yang dilakukan oleh pasangan kita, baik istri atau suami. Sebelum kita mengajak pasangan kita untuk seperti itu, bina dulu diri kita. Lebih dahulu kita tampilkan akhlak yang baik, yang menyenangkan, yang membuat suami rindu, yang membuat istri rindu. Suami rindu pengen cepat-cepat pulang ke rumah, udah gak betah di kantor. Istri juga begitu. Aduh, saya gak betah di rumah sendirian, kagak ada teman. Mana suami aku nih kok gak balik-balik. Bayangkan enaknya pernikahan itu. Tadinya segala sesuatu sendiri, ketika sudah menikah semua berdua, enak banget loh. Tadinya sholat sendiri, ketika menikah jadi berdua, bersama-sama, berjamaah. Makan berdua. Belum nyoba sih, jadi masih ragu-ragu jawabnya. Saya nanya yang belakang aja. Bapak, Ibu, sudah menikah berarti semuanya kita lakukan bersama-sama ya? Betul nggak? Makan sholat berdua, berjamaah. Kemudian minum berdua, tidur benar, tidur berdua. Tidur berdua. Bikin anak ialah berdua, masa bertiga, berempat, ya. Mendidik anak berdua, membesarkan anak berdua, bertanggung jawab berdua, segalanya dilakukan berdua. Berdua bergotong royong bersama-sama membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah menuju kepada mutmainnah. Untuk memperoleh mutmainnah ini seperti apa? Jadikan segala aktivitas di dalam rumah tangga menjadi ladang ibadah, menjadi ladang amal buat kita, ibu bapak. Jadi tidak ada protes. Coba
Coba saya tanya kepada ibu, pernah ngepel terus menghitung berapa jumlah lantai di rumah? Ada berapa jumlah lantai? Ada yang pernah menghitung jumlah lantainya Bapak? Bapak bikin rumah tadi, tapi tidak dihitung jumlah tangga ada berapa, jumlah lantai ada berapa? Tidak ya? Ibu rumah tangga yang suka bersih-bersih rumah, alangkah manisnya, alangkah baiknya apabila sambil ngepel, sambil sholawat, mulutnya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tangannya bergerak ya, membersihkan lantai, kolbunya hidup terhubung selalu dengan Allah. Luar biasa. Ibu nyuci masuk kamar mandi, di kamar mandi tidak boleh berdoa ibu, tidak boleh mengeluarkan kalimat zikir, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat suci di dalam kamar mandi, terkecuali menghidupkan yang satu, yaitu zikir khafi. Hanya itu kita syukuri karena kita sudah punya alatnya. Jadi tangan kita mencuci, ya, kolbu kita hidup. Manakala kita meninggal dunia saat itu, sudah pasti kita sudah berada di dalam surga. Jadi surga itu bukan nanti, sekarang surga itu, ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar.